Belanja tanpa mikirin uang, makan enak tanpa musingin harga, dan liburan ke tempat impian adalah mimpi setiap orang. Semua keinginan itu seringkali dikaitkan dengan kesuksesan atau kebebasan finansial. Oleh karenanya, bagi banyak karyawan bergaji seadanya, barangkali mimpi itu terasa jauh hanya ada dalam angan. Tapi, bukan berarti tidak mungkin. Bagaimana kamu mengatur keuangan dan mengembangkan diri berperan penting dalam kesuksesan kamu. Untungnya, kini mencapai financial freedom dan mewujudkan semua itu menjadi lebih mudah berkat teori cash flow quadrant. Apa sih cash flow quadrant itu? Dan kenapa kamu harus tahu? Selamat datang di Lebih Baik. Masih seputar karir dan kebebasan keuangan, kali ini kita akan mempelajari kiat-kiat mencapai financial freedom melalui cash flow quadrant. Cash flow quadrant adalah teori yang dikemukakan oleh Robert Kiyosaki, seorang pebisnis dan penulis asal Amerika. Teori itu berisi tahapan-tahapan seseorang untuk menggapai kebebasan finansial yang disajikan dalam bentuk 4 kuadran, yakni employee, self-employed, big businesses, dan investor. Sederhananya, employee atau pegawai adalah tahap di mana seseorang harus bekerja 9 to 5 untuk seseorang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Di tahap ini, seseorang akan menggantungkan hidupnya cuma kepada satu sumber penghasilan, yaitu pekerjaannya. Meski begitu, bukan berarti menjadi pegawai takkan bisa membuatmu financially sukses. Kamu bisa saja punya banyak uang tetapi tidak memiliki banyak waktu, sebab kamu masih bekerja untuk orang lain. Kalau kamu berhenti bekerja atau pensiun, ya uangmu akan habis juga. Iya, punya pekerjaan dan jadi budak korporat memang melelahkan. Tapi, tahap itu menawarkan rasa aman atau sekuritas. Sebab, penghasilan konstan per bulan, jenjang karir yang jelas, dan berbagai promosi membuat banyak orang terbuai dalam nikmatnya kepastian keuangan. Kuadran-kuadran cash flow ini tidak menggambarkan tingkat kesuksesan finansial seseorang. Bisa saja, seorang pegawai bergaji puluhan juta lebih kaya daripada atau setara dengan mereka yang ada di kuadran self-employed dan big businesses. Tetapi di balik semua itu, rasa aman yang kamu rasakan sebagai employee ini tidak akan berjalan selamanya. Dan jika kamu terus begitu, ya kamu juga akan terus di situ-situ aja. Kalau kamu ingin mencapai financial freedom, maka kamu mau tidak mau harus berpindah ke kuadran selanjutnya, yakni menjadi self-employed atau perintis usaha. Di tahap self-employed, seseorang sudah memiliki cukup banyak uang untuk memulai usahanya sendiri guna memenuhi kebutuhannya. Memang, transisi dari pegawai ke perintis usaha gak gampang. Banyak keraguan dan rintangan yang perlu dilalui untuk sampai ke situ. Sebelum memulai usaha, mayoritas orang cenderung takut dan tidak yakin. Mentalitas ini diperparah oleh omongan-omongan orang seperti, emangnya bakal sukses? Kamu kan udah punya kerjaan. Ngapain ngambil risiko buka usaha? Padahal, dengan perencanaan yang tepat, semua orang bisa jadi pengusaha. Sejujurnya, tahap ini akan lebih sulit ketimbang tahap employee karena kamu akan mengawali semuanya sendiri dan tidak ada kepastian keuangan. Mengembangkan produk, riset pasar, membuat strategi marketing, semuanya ada di tanganmu. Ya, kamu bisa saja gagal. Bahkan, Kiyosaki pun memberikan peringatan dalam bukunya. You can be rich or poor in all 4 quadrants. Being in one quadrant or another doesn't necessarily guarantee financial success. Meski kedengaran serem, keberhasilan rintisan usahamu akan membawamu selangkah lebih dekat dengan kebebasan finansial dan memindahkanmu ke kuadran selanjutnya, yaitu big business. Big business atau bisnis besar di sini diartikan sebagai seseorang pemilik usaha yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bekerja di perusahaan orang lain. Sebaliknya, orang lainlah yang bekerja untuknya. Atau dengan kata lain, seseorang yang telah mencapai big business adalah bos perusahaannya sendiri. Contoh orang-orang dalam kuadran ini adalah Jack Ma, pendiri Alibaba, dan Nadiem Makarim sebagai founder Gojek. Yang terakhir, ada kuadran investor. Di tahap inilah orang-orang mulai mengkaitkan kebebasan finansial dengan dirimu. Waktu bicara soal investasi, tentunya kamu sering mendengar ungkapan make your money work for you. Di kuadran ini, kamu udah gak harus kerja lagi. Kamu mau tidur, main game, liburan bareng keluarga, uangmu tetap berputar dan bekerja untukmu. Di fase inilah kamu mencapai financial freedom impianmu. Kebijaksanaan dalam melihat bagaimana uang bekerja adalah kunci menuju kebebasan keuangan. Bagi mereka yang jeli, uang akan disirkulasi di setiap kesempatan untuk menggapai apa yang selama ini jadi impian.
Gapai dan awali langkahmu sekarang dengan cara like, share, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang lebih baik.